Akhir-akhir ini lagi rame isu Pak Jokowi punya tambang di Raja Ampat. Tapi kenapa ya Pak Jokowi? Bukannya yang main itu PDIP? Iya, PDIP. Soalnya ada nih yang lagi bahas tambang justru menguliti ada elit PDIP yang ikut main tambang juga. Waduh. Yuk, kita kupas tuntas di video ini. Jangan di skip, tonton sampai akhir ya. Kalau bisa, siapin cemilan karena ini pasti bakal panjang. Woyoy, lagi ramai ngomongin soal tambang nikel di wilayah Raja Ampat emang bikin ramai satu republik. Nah, menariknya, Mimin dapat banyak informasi yang beredar di media sosial yang dikirimin netizen budiman, atau mungkin juga buzzer, yang menurut Mimin menarik untuk kita cek kebenarannya. Salah satunya soal tuduhan keterlibatan PDIP. Kurang lebih gini isi pesannya. Intinya, ada yang mengaitkan PT GAK yang jadi salah satu perusahaan tambang di Raja Ampat yang disebut terafiliasi dengan PDIP. Secara spesifik disebutkan bahwa kontraktor tambang PT GAK dikerjakan oleh dua perusahaan, yaitu PT Samudra Mulia Abadi alias SMA dan PT Manado Karya Anugrah alias MKA. PT MKA inilah yang dituduh dimiliki oleh putra dari bendahara PDIP Oli Dondo Kambei dan berkantor di Manado. Apakah benar? Well, mari kita cek. Pertanyaan pertama, apakah benar PT MKA milik anak Oli Dondo Kambei? Nah, dilihat dari Instagram Manado Karya Anugrah, postingan terakhir pada tahun 2023 menyebutkan nama Rio A.J. Dondo Kambei sebagai Direktur Operasional MKA. Rio memang adalah anak dari Oli Dondo Kambei. Tidak ada keterangan lanjutan lagi dan tidak ada postingan terbaru lagi. Sementara beberapa portal media lokal seperti Deto Tabuan menulis di tahun 2021 bahwa kakak dari Oli Dondo Kambei yang bernama Ani Dondo Kambei tercatat sebagai Direktur Keuangan PT MKA. Lalu bagaimana dengan status hubungan PT MKA dengan PT GAK? Well, ada laporan kajian teknis yang dibuat oleh mahasiswa program studi teknik pertambangan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta atas nama Lutfia Izani Paus-Paus, Hidayatullah Sidik, dan Faisal Mukarom di tahun 2022 yang menyebut nama PT MKA sebagai salah satu mitra PT GAK Nikel dan telah beroperasi sejak Juni 2021. Kalian bisa cek sendiri deh laporannya. Well, gimana menurut kalian soal informasi-informasi ini? Share di kolom komentar ya. Waduh, ternyata nih ada yang terlibat teman-teman. Partai besar yang ternyata tercatat berafiliasi dengan sebuah PT, sebuah perusahaan, yang mana perusahaan itu merupakan salah satu perusahaan yang menambang di Raja Ampat. Waduh, terus kenapa dong kok yang dituduh-tuduh Pak Jokowi gitu? Di Undang-Undang 41 tahun 1999 itu hutan lindung tidak boleh dilakukan dengan penambangan pola terbuka, tapi dikecualikan terkait dengan 13 perusahaan ini melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004. Jadi intinya Perpu tersebut mengecualikan 13 perusahaan yang harusnya tidak boleh menambang di hutan lindung secara pola terbuka. Jadi hutan lindung itu tidak boleh dilakukan pola terbuka, tetapi kecuali 13 perusahaan termasuk PT GN ini diperbolehkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Sehingga dengan demikian maka berjalanlah kegiatan penambangan nikel di Pulau GAK ini seluas 6.030 hektar. Jadi pulau ini sekali lagi masuk di dalam pulau-pulau kecil. Kemudian segala perizinannya sudah lengkap untuk PT GN ini. Jadi mulai dari IUP, kemudian juga persetujuan lingkungan. Jadi persetujuan lingkungan termasuk pinjam pakai, karena ini sekali lagi kami sampaikan hampir seluruh areal di Kabupaten Raja Ampat ini merupakan kawasan hutan, termasuk PT GN ini. Nah, PT GN ini secara status berada di Undang-Undang 41 tahun. Waduh, ini kok kayaknya ada lagi yang terlibat teman-teman. Kalau tadi kita bicara soal PDIP yang terlibat, ada kadernya PDIP, Pak Oli Dondo Kambei. Ini kemudian di tahun 2004, berarti itu kepemimpinannya dari Ibu Mega. Dan dari Kepres 2004 ya. Dari Kepres 2004 itu memperbolehkan 13 perusahaan untuk tetap menambang di wilayah yang sudah dijadikan hutan lindung, teman-teman.
di mana salah satunya adalah PT GAK, PT yang terafiliasi dengan PDIP. Nyambung ini nyambung teman-teman. Tandanya mereka ternyata selama ini pihak yang ibaratnya kayak memberikan jalan mulus untuk para penambang-penambang ini. Padahal di tahun 1999 itu sudah ditetapkan hutan lindung tidak boleh diadakan penambangan. Kok kemudian diubah di tahun 2004 dengan ada hak istimewa juga untuk 13 perusahaan? Kan kayak ada ketidakadilan gitu ya. Masa 13 perusahaan ini boleh, yang lain nggak boleh? Waduh, apakah ini juga ada keterkaitannya dengan Ibu Megawati? Teman-teman, Said Didu. Tapi yang saya juga tidak kalah heran ya teman-teman ya, sejujurnya. Ketika kita sudah menemui fakta seperti ini, yang ramai diperbincangkan di publik justru adalah Pak Jokowi. Iya, kalian nggak salah dengar, Pak Jokowi. Pak Jokowi dituduh punya kapal untuk penambangan ini. Ibu Iriana juga dituduh seperti itu. Dan tahu nggak faktanya apa? Ini dia. Sebelum lanjut, aku mau ingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Teman-teman, Said Didu bikin ulah lagi itu, Said Gaduh ya. Tahu nggak? Jadi dia tuh kembali memposting ulang ya mengenai apa? Berita hoax. Biasalah berita yang dimana itu menjelekkan keluarga Pak Jokowi dong. Udah pasti itu. Ya, tentang apa? Ya, tentang mengenai pemilik perusahaan tambang itu adalah istrinya Pak Jokowi atau Ibu Iriana. Nah, yang lucunya ternyata ketika postingan itu diteliti oleh banyak pihak dan ternyata itu hoax, dia menghapus postingannya. Tetapi banyak dong netizen yang sudah mengcapture. Tapi lagi-lagi dia sedikit licik dan lihai ya. Karena dia membuat postingan itu hanya memposting ulang dari akun orang lain, sehingga ya kita nggak bisa menindaklanjuti itu gitu. Jadi dia main aman. Dia memang orang yang paling main aman, yang hanya bisa menceburkan kawan-kawannya. Itu yang namanya Tifa, yang namanya siapa? Si Roy Panci, itu kan diceburin sama dia. Benar nggak? Dia yang kompor-komporin selama ini, kemudian dia mendorong teman-temannya sehingga temannya masuk kepada ranah hukum. Itulah Said Didu, jebolan mantan ya komisaris 4 perusahaan milik negara. Ya, ketika dipecat ya tahu deh jadi musuh. Dan banyak netizen yang selama ini pernah menemukan kasus-kasusnya dia ya. Ya, kasus-kasus apa lagi? Kasus esek-esek dan lain-lain, cek aja sendiri. Itu yang kalian puja-puja, wahai kelompok-kelompok kadrun. Waduh, kan? Pak Said Didu lagi cari gara-gara nih. Ketika kemarin itu ramai sekali soal tambang, kemudian Pak Said Didu ini dengan PD-nya nimbrung dengan membuat tweet soal tambang lah, dan itu menyudutkan keluarganya Pak Joko Widodo, Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Tapi ketika informasi tersebut dicari tahu dan terbukti kalau hoax, postingannya dihapus. Teman-teman. Tidak bertanggung jawab sekali, bukan? Makanya tadi disebutkan, Pak Said Didu ini orang yang paling cari aman. Sukanya dorong temennya masuk ke jurang, dirinya selamat sampai di atas tuh ya. Selamat, cuma ngelihat temennya gulung gitu di dalam jurang gitu. Serangan ke Pak Jokowi sama keluarganya emang gak ada habisnya ya. Kali Betul. ini Bu Iriana yang jadi bahan gosip panas soal eksplorasi mineral di Papua. Katanya Bu Iriana terhubung sama 2 perusahaan tambang. Nama Bu Iriana dikaitin sama PT Iriana Mutiara Eidenberg dan PT Iriana Mutiara Mining. Katanya, kedua perusahaan ini pegang konsesi tambang emas dan nikel di Kabupaten Kirong, Pegunungan Bintang, dan Sarmi, Papua. Isu ini muncul gara-gara cuitan akun Stefan Antonio di media sosial X. Si akun ini nge-share screenshot peta lokasi tambang dan draft SPK wilayah izin usaha pertambangan dari kedua PT itu. Dalam cuitannya dia nulis, nama Bunda Iriana sedang menjelajahi nikel dan emas. Ini benar-benar milik istri Bro Jokowi.
Soalnya lahan tambang itu fantastis, bro. Menurut dokumen WIUP, PT Iriana Mutiara Eidenberg emang terdaftar buat eksplorasi emas di Kabupaten Kirom dan Pegunungan Bintang. Luas wilayahnya 95.280 hektar, sedangkan PT Iriana Mutiara Mining terdaftar buat eksplorasi nikel di Kabupaten Sarmi dengan wilayah 16.470 hektar. Tapi cuitan Stefan langsung dibantah netizen lain. Banyak yang bilang ini cuma gorengan hoax murahan. Contohnya akun Sinta Effendi yang ngejelasin kalau jejak dua perusahaan itu udah ada jauh sebelum Jokowi jadi presiden. Akun ini bahkan share screenshot artikel bahasa Inggris yang memperkuat argumennya. Dia nulis, ini sudah lama PT-nya. PT Iriana termasuk yang nemuin cadangan emas di Papua sejak 2015. Nama Iriana ini dari Irian Jaya dulu. Presidennya aja Kang Sanli, bukan Bu Iriana. Tambahnya lagi, di 2013 pun perusahaan ini udah tercatat. Akun @akun-aku-rindu komen, apapun yang mirip nama keluarga Jokowi pasti langsung digoreng kaum 24 sama 16 sebelum 20 Oktober. Cuitan Stefan Antonio ini memang dibuat September 2024 lalu, pas Pak Jokowi masih menjadi Presiden RI. Boleh sih kritis, tapi kan nama PT Iriana ini bukan berarti punya Bu Iriana dong. Gak cuma kali ini aja, netizen juga nge-highlight kalau nama keluarga Jokowi sering banget dijadiin bahan gorengan. Sebelumnya juga ada fitnah Kaisang pakai kaos bertuliskan putra finalis pemimpin terkorup dunia versi OCCRP yang ternyata cuma editan AI. Gambar ini diposting pertama kali sama akun @uyoktweet tanggal 15 Januari. Niatnya sih nantangin Kaisang pakai kaos tulisan itu. Cuma karena ada gambar AI, netizen jadi ada yang percaya kalau Kaisang pakai kaos itu. Fitnah ke Bu Iriana juga parah banget. Bu Iriana juga pernah jadi sasaran fitnah Terong dan Apem. Fitnah itu salah satunya disebar akun TikTok Novi_Bule9. Di kontennya, Novi ngaku melihat video Foni Bakri yang bilang, Ibu Iriana, jangan tenang-tenang aja. Novi mengaitkannya dengan isu terong Bulurah dan Bulurah bagi-bagi apem yang ramai dibahas di media sosial X. Dikatakan, Ibu Iriana dituduh sudah tidur dengan laki-laki lain 13 kali di sebuah hotel di Jakarta dan apemnya minta dituangkan wine. Astagfirullah, hati para haters Jokowi emang udah dipenuhi kebencian. Haters emang hobinya nyebar hoax biar citra Pak Jokowi jatuh. Yang paling penting, kita harus jadi netizen cerdas. Lawan fitnah dan hoax. Benar, lawan fitnah dan hoax. Karena kalau kita bicara soal fitnah dan hoax, Pak Jokowi, keluarganya Pak Jokowi itu sudah beribu kali mungkin ya menerima serangan-serangan lewat hal seperti itu. Termasuk ya ini, masalah kapal ini. Kapal yang dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi dan Ibu Iriana gara-gara namanya ada Iriananya, gara-gara namanya ada JKW-nya. Padahal itu ada maknanya. Itu kan merupakan, JKW itu merupakan singkatan dari perusahaan tersebut. Dan juga Iriana ya, ada nama Dewi Iriana, apakah Iriana itu Ibu Iriana? Ya bukan kok gitu loh. Tapi ini ada pandangan lain lagi teman-teman. Gimana jika ternyata faktanya soal pertambangan ini itu ada permainan asing. Lo tau gak, jadi kemarin ditemukan sebuah statement dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang bilang kalau NGO atau LSM sebenarnya adalah bagian dari militer dan tim tempur Amerika Serikat. Ini ngeri banget, kalian harus tahu statement orang ini. Jadi beliau ini bernama Colin Powell yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Nah, Colin Powell ini bilang kalau NGO atau LSM, apalagi yang human rights atau hak asasi manusia, sebenarnya cuma topeng imperialisme yang dipakai Amerika Serikat buat menutupi penaklukan dan eksploitasi terhadap dunia. Dan Colin Powell bisa keluarin statement kayak gini karena memang pada saat itu beliau ini adalah salah satu orang yang merancang perang di Irak. Nah, pemerintah Amerika Serikat ternyata menggunakan NGO atau LSM di perang Irak buat membentuk opini publik sampai buat menekan kebijakan lokal. Sampai akhirnya Colin Powell ini ngerasa punya beban emosional karena udah mendorong invasi di Irak menggunakan NGO dan LSM sebagai alat perang. Dan akhirnya beliau mengundurkan diri dari pemerintahan Amerika Serikat. Colin Powell mengeluarkan
mengeluarkan statement ini biar diketahui publik dan beliau meninggal dunia di tahun 2021 kemarin karena COVID. Nah, statement yang Colin Powell ini sebenarnya relate sama peringatan dari Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Beliau bilang Indonesia itu nggak mau jadi korban narasi global. Kita harus tahu NGO atau LSM di Indonesia ini sebenarnya mewakili siapa. Karena yang ditakutkan LSM ini bisa jadi alat diplomasi Amerika. Sejalan nih sama statementnya Colin Powell yang pernah jadi menteri di pemerintahan Amerika dan yang pernah merancang invasi di Irak. Ya mudah-mudahan LSM di kita mah baik-baik aja ya. Jangan sampai ntar kayak Rusia sama Cina. Mereka tuh punya peraturan yang ngeri banget buat LSM di negaranya guys. Kalau di kita mah masih baik banget. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Nah ini yang tadi aku maksud, apakah ada tangan asing yang berusaha untuk jadi pelaku di balik ini semuanya. Karena kalau kita coba pikir teman-teman ya, belakangan ini mendadak ada komentar dari LSM ya apapun itu soal pertambangan. Orang tambang aja udah dari lama. Ini sudah jadi permasalahan lama gitu loh soal penambangan ini. Kenapa mereka itu baru bersuara belakangan ini saja? Akhir-akhir ini saja. Kan patut dipertanyakan. Sebetulnya mereka ini ada di pihaknya mana sih? Atau jangan-jangan sama seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto waktu itu, kalau ada penyusup yang menyusupi LSM yang ada di Indonesia. Berarti kan bahaya. Kalau seperti itu, tandanya memang ada campur tangan asing. Atau jangan-jangan teman-teman, kalau kita bicara soal asing itu tidak suka ketika Indonesia bisa berdiri sendiri di kakinya sendiri. Asing ngamuk ketika Pak Joko Widodo waktu itu menerapkan hilirisasi. Dan apalagi ini dilanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto. Jangan-jangan nih gara-gara asing tidak suka dengan adanya hilirisasi, mencoba untuk membatalkan hilirisasi, mengacaukan hilirisasi dengan cara seperti ini, menyusupi orang-orang kita. Wah, bahaya nih teman-teman, gak boleh dibiarin. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 10 Juni, keberadaan kapal dengan nama JKW dan Iriana tersebut ternyata benar adanya. Hal ini berdasarkan data dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan. Ada beberapa kapal tugboat atau kapal tunda dengan nama JKW Mahakam. Sementara untuk kapal-kapal tongkang yang ditarik tugboat didapati bernama Dewi Iriana. Tugboat atau TB adalah kapal yang digunakan khusus untuk menarik atau mendorong kapal lainnya. Dalam video yang beredar di media sosial, kapal-kapal tongkang dengan nama Dewi Iriana ditarik oleh TB JKW Mahakam. Namun kepemilikan kapal-kapal dengan nama JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana tersebut tidak terkait sama sekali dengan keluarga Jokowi atau lingkaran terdekatnya. Kapal-kapal bernama JKW Mahakam ternyata sebagian besar dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sreya atau PSS. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk. PT PSS sendiri memang fokus pada bisnis angkutan barang tambang. Selain itu, kapal-kapal dengan nama JKW Mahakam dimiliki 3 perusahaan lain yakni PT Permata Lintas Abadi, PT Sinar Pasifik Lestari, dan PT Glory Ocean Lines. Sama dengan kapal-kapal dengan nama lambung JKW, sebagian kapal-kapal dengan nama Dewi Iriana juga dimiliki oleh perusahaan PT PSS dan perusahaan induknya yaitu PT PSSI. Dikutip dari Kompas.com. Ayo, itu tanpa izin. Terus penamaan kapal dengan tokoh negara berpotensi sebagai bentuk strategi penghindaran razia atau audit. Ini udah aku rangkum semuanya, profil lengkap pemegang saham dan direksi dari perusahaan-perusahaan kunci dalam jaringan kapal JKW dan Dewi Iriana. Yang pertama, PT Laut Timur Raya, pemilik kapal JKW dan Dewi Iriana. Direksinya Andika Prasetya sebagai direktur utama dan Yusuf Arbi sebagai direktur operasional. Pemegang sahamnya Andika Prasetya di 45%, terus ada PT Mitra Samudra Abadi di 35%, dan Yayasan Bahari Nusantara di 20%. Catatannya apa? Oh, kan? Ternyata sudah terjawab teman-teman. Ada nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Mungkin untuk kalian yang bertanya, kenapa dinamai JKW Mahakam dan Dewi Iriana? Seolah-olah kayak mirip-mirip lah namanya dengan Presiden ke-7 dan istrinya gitu.
Karena ternyata itu adalah taktik strategi supaya terhindar dari yang namanya razia. Makanya diberi nama dari nama-nama orang besar. Dan kita juga sudah tahu juga kan tadi di awal kalau JKW itu merupakan singkatan. Jadi bukan kok itu namanya Pak Jokowi, bukan. Bahkan tadi sudah dibacakan gitu ya susunan apa tadi kayak pemegang sahamnya dari perusahaan tersebut. Itu nggak ada Pak Jokowinya. Nggak ada. Emang bukan Pak Jokowi gitu loh. Oke. Ini merupakan komentar dari warga Konoha ya teman-teman ya. Harus cepat-cepat disita tuh kebejatan Mulyono di segala bidang. Anaknya wakil presiden, adili Jokowi. Waduh, waduh, waduh. Ini negara milik keluarga Jokowi. Allah Akbar Mulyono. Lucu sekali komentarnya, lucu. Faktanya tuh dia. Faktanya bahwa JKW itu merupakan kepanjangan dari singkatan dari Jasa Konstruksi Wisma. Itu miliknya PT Pelita Samudra Shipping Tbk. Tuh, sudah terjawab loh ya. Dan menariknya lagi ada kapal-kapal lain nih yang kalian nggak mempermasalahkan kapal ini juga kalau JKW aja kalian permasalahkan itu punya Pak Jokowi. Ini dia, ada kapal bernama Anis. Apakah ini milik Pak Anies Rashid Baswedan? Ada juga nih, vessel TB Megawati. Ayo, apakah ini milik Ibu Megawati? Tuh, kalian tidak pernah kan menjuliti dua kapal ini gitu. Yang kalian juliti cuma kapalnya yang ada tulisannya JKW Mahakam sama Dewi Iriana. Tuh, gimana menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.